Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Ade Komaria, NPM 2016011024. Kelas Rek B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Handi Mulyaningsi sebagai dosen pengampu Teori Sosiologi Modern dan Kontemporer. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai dua jurnal, yakni jurnal pertama tentang Talcott Parsons and Robert Merton. Struktur aksi sosial. Struktur aksi sosial, Parsons menganjurkan menggunakan realisme analitis untuk membangun teori sosiologi. Teori sosiologi harus menggunakan sejumlah konsep penting yang memadai genggaman aspek dunia luar. Konsep-konsep ini tidak sesuai dengan fenomena konkret. Tetapi untuk unsur-unsur di dalamnya yang analitis dapat dipisahkan dari unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, Parsons percaya bahwa teori voluntaristik tidak akan mewakili sintesis asumsi berguna dan memiliki konsep. Berikut konsep yang dikemukakan oleh Parsons. Konsep yang pertama yakni konsep utilitarianisme, konsep kedua yakni konsep positivisme, dan yang ketiga yakni idealisme. Selanjutnya, sistem sosial dan menunjukkan teori umum aksi. Sistem sosial diwakili proses upaya besar pertama untuk menyajikan garis dasar tentang teori umum masyarakat. Karena struktur aksi sosial tahun 1937 dapat dianggap sebagai pekerjaan di mana ia membahas dasar prinsip metodologis dan meta-teoritis untuk teori semacam itu. Sistem sosial berusaha untuk menyajikan umum teori. Sistem sosial membangun sistematik dari itu tempat yang paling dasar dan karenanya menampilkan ide interaksi situasi berdasarkan kebutuhan dan disposisi dan difasilitasi menunjukkan konsep-konsep dasar kognitif evaluatif orientasi. Struktur fungsional. Teori fungsionalisme struktur menekankan pada keteraturan order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Berikut penolakan Merton terkait postulat-postulat fungsionalisme struktur yang masih mentah yang menyebarkan paham. Yang pertama yakni kesatuan masyarakat fungsional. Postulat ini di pendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan mampu untuk individu atau masyarakat. Yang kedua yakni fungsional universal. Postulat ini menyatakan bahwa struktur bentuk, kultur, dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Yang ketiga yakni indispensability. Postulat ini menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya mempunyai fungsi yang positif, tetapi mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk fungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya yakni teori struktural fungsional. Radcliffe Brown dan Talcott Parsons pada penyajian tari Gembyongan Tayub di Blora, Jawa Tengah. Radcliffe Brown dan Talcott Parsons adalah dua tokoh yang meliran teori struktural fungsionalis. Maka dikaitkan dengan penyajian tari yang biasanya di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan layaknya masyarakat. Teori struktural fungsional Radcliffe Brown. Menurut Radcliffe Brown, berbagai aspek berikut sosial bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi muncul untuk mempertahankan struktur sosial. Selanjutnya yakni struktur fungsional Talcott. Struktur fungsional Talcott Parsons sama halnya dengan Radcliffe Brown. Parsons juga memandang masyarakat sebagai suatu struktur sosial yang utuh dalam teorinya. Parsons mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling bergantung. Keseluruhan sistem itu menentukan bagian-bagian yang harus difahami fungsinya terhadap keseimbangan. Berdasarkan teori Parsons ini dapat dilihat secara nyata sebuah bentuk penyajian tari. Dalam sebuah penyajian tari terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan.
dan melengkapi untuk dapat menampilkan sebuah penunjukan yang utuh. Seperti di dalam masyarakat terdiri dari beberapa lembaga yang saling berkaitan dan fungsional untuk mewujudkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang seimbang. Aplikasi teori struktur fungsional David Brown dan Takleperson pada penyajian tari Gembyong Tayub di Blora. Tari Gembyong Tayub di Blora terdiri dari komposisi gerak, pola lantai, busana, dan riasan serta iringan musik. Kemudian gerak itu terdiri dari gerak kaki, tangan, kepala, dan lainnya. Komposisi gerak yang ada dibuat berkaitan langsung dengan pola lantai. Pola lantai digunakan penari untuk menentakkan diri di atas panggung. Kesimpulannya yakni meskipun Brown berlatar belakang antropologi sosial dan Person pada sosiologi, namun keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur seperti halnya tari gembyongan Tayub di Blora. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.